Kalau Ibnu Maskaweh, ada kebahagiaan fisik, kebahagiaan mental, kebahagiaan intelektual, kebahagiaan moral, kebahagiaan spiritual. Penjelasannya kapan-kapan. Ya paling tidak kamu ngerti lah. Kalau fisik itu ya yang kelihatan. Kebahagiaan mental itu kalau kamu dengerin musik, lihat lukisan, nonton film, itu kan mentalmu yang sedang kamu kasih gizi biar bahagia. Intelektual itu ilmu, pengetahuan. Semakin banyak ilmu, semakin banyak pengetahuan, hidupmu akan semakin bahagia. Moral itu kesalehan, perbuatan baik. Semakin perbuatanmu soleh, biasanya hidupmu semakin bahagia. Spiritual itu hubungan sama Allah, hubungan sama Tuhan. Yang ini kebahagiaannya lebih abadi. Kan ada yang tanya, Pak, sholat itu kan mencegah fahsya dan mungkar. Kalau saya sudah bisa mencegah fahsya dan mungkar, apa masih butuh sholat? Masih. Kenapa? Kamu kan ingin bahagia secara spiritual. Dan kebahagiaan spiritual itu antara lain kamu peroleh lewat sholat. Entah itu bisa melahirkan tanha anil fasa wal mungkar atau enggak. Dan kalau sholatmu benar, tanha anil fasa wal mungkar itu bonusnya. Oke. Tapi next time kita bahas yang Ibnu Miskaweh ini. Kitabnya judulnya Tartibus Sa'adah. Kalau teori umum kebahagiaan kontemporer biasanya pakai 4 level ini. Jadi ada kebahagiaan yang seketika, ada kebahagiaan short term, ada yang long term. Ini bukan nginep di hotel ya, ada yang short term, long term. Ada yang enduring. Kamu yang pengalaman kok ketawa, yang diam apa lagi? Batin. Oke, jadi yang immediate itu yang pleasure tadi, seneng tadi. Dahaga minum, itu kan seneng. Lapar makan, itu immediate langsung. Tapi yo nikmatnya juga langsung. Kalau sudah nggak makan, ya nikmatnya makan hilang. Ada yang short term. Short term itu achievement, pencapaian. Pencapaian tertentu. Misalnya, wah saya bisa teori ini, wah saya bisa IP-ku 4, wah itu kan achievement. Itu lumayan lebih panjang. Di atas itu ada long term. Tidak sekedar pencapaianmu, tapi sumbanganmu apa pada orang lain, pada masyarakat. Itu lebih panjang lagi. Tidak sekedar kamu bisa nulis buku, tapi bukumu ternyata dibaca banyak orang dan bermanfaat. Itu lebih long term. Dan yang puncak, ultimate good. Ultimate good itu kebahagiaan puncak. Itu enduring. Enduring itu panjang sekali. Ada yang menerjemahkan selamanya. Ya hubungannya sama spiritualitas dan ketuhanan tadi. Itu 4 level of happiness. Ini teori-teori kebahagiaan kontemporer pakai ini biasanya. Terserah kamu mau milih bahagia yang immediate, atau short term, atau long term, atau yang enduring. Tergantung keuanganmu. Ya pilihanmu sendiri. Oke. Ada beberapa menurut saya bagus, banyak sekali ayat-ayat kebahagiaan itu. Tak ambil yang aneh-aneh. Ada kalimatnya Joseph Edison, menurut saya bagus. 3 hal yang sangat penting kalau kamu ingin bahagia adalah ada sesuatu untuk dikerjakan, ada seseorang untuk dikasihi, dan ada sesuatu untuk diharapkan. Kalau kamu punya 3 ini, kamu akan bahagia. Sesuatu untuk dikerjakan banyak, Pak. PR saya banyak yang belum selesai. Yang diharapkan, dicita-citakan, apalagi, Pak. Cuma yang dikasih tidak ada, Pak. Belum, berarti bahagianya belum lengkap. Oke, Helen Keller. Helen Keller ini Amerika, sastrawan. Ketika satu pintu kebahagiaan tertutup, pintu yang lainnya terbuka. Tetapi seringkali kita terlalu lama melihat pintu yang tertutup itu, sehingga kita tidak melihat pintu yang terbuka. Jadi jangan terlalu lama sumpek. Sumpek itu kamu kasih waktu. Sumpek
Oke, tak kasih waktu 2 hari ya. Awas, besok hari ketiga jangan sumpek lagi loh. Kita mikir yang lain deh. Tidak apa-apa, daripada kamu bawa terus tiap hari. Mending kamu kasih, bolehlah sumpek nih, jangan lama-lama lah. Didetelin aja. Kenapa? Jangan-jangan ada pintu yang terbuka dan kamu asik dengan sumpekmu, kamu lupa ada pintu yang terbuka. Jangan dikira. Makanya tadi saya bilang hidup ini kompleks. Semua yang kamu hadapi hari ini itu hanya satu sisi dari hidupmu. Ngaji ini satu wajah, kuliah satu wajah, orang tuamu wajah yang lain, adikmu wajah yang lain, masyarakatmu wajah yang lain. Banyak urusanmu masih ya. Jangan asik di satu wilayah dan lupa wilayah yang lain. Apalagi mungkin kesempatan-kesempatan yang terlewatkan. Oke, Lao Tzu dulu pernah kita kaji orang ini. Jika Anda mengalami depresi, Anda hidup di masa lalu. Jika Anda cemas, Anda hidup di masa depan. Maka kamu harus bahagia. Bahagia itu berarti hidup sekarang. Pak, besok kalau habis lulus S2 ngapain ya Pak? Itu cemas, berarti kamu hidup di masa depan. Ya kan? Oh, ya, jadi wis nggak usah dipikir, wong sekarang tugas makalah aja belum selesai. Jadi mikir yang sekarang biar kamu bahagia. Jadi dan juga jangan hidup di masa lalu. Ingat, wah dulu ya enaknya, nggak usah. Jadi hidup di masa kini. Marcel Pagnol, ini orang Perancis. Alasan mengapa orang sulit menjadi bahagia, itu dia menyebut ada 3. Yang pertama, mereka selalu melihat masa lalu lebih baik daripada yang sebenarnya. Masa kini selalu dilihat lebih buruk daripada yang seharusnya. Dan masa depan dianggap tidak ada harapan. Itu biasanya orang sulit bahagia. Kamu hidup di kamu anggap masa lalu selalu lebih baik. Kemarin waktu ada Pak Harto kamu demo-demo kamu turunkan. Begitu Pak Harto jadi masa lalu, piye enak zamanku toh. Ya kan? Kamu anggap masa lalu selalu lebih, dan masa sekarang kamu anggap selalu lebih buruk. Habis Pak Harto ada SBY waktu SBY kamu caci maki habis-habisan. Begitu SBY lewat, wah itu mending SBY dulu, apa Jokowi sekarang itu. Jokowi sekarang lebih buruk. Dan karena sekarang lebih buruk, masa depan kamu anggap gelap. Gimana Indonesia besok ini di tangannya Jokowi? Gimana kan selalu begitu. Dan itu pasti kamu tidak akan bahagia. Kebahagiaanmu kamu taruh di masa lalu terus. Itu Pagnol. Bahagia bukan berarti kehidupan ini sempurna, tapi bahagia berarti Anda memutuskan untuk memandang melampaui ketidaksempurnaan. Jangan nyari yang sempurna baru bahagia. Tidak mungkin. Terimalah ketidaksempurnaan itu, baru kamu bisa bahagia. Ini yang Cina, menurut saya menarik. Kalau kamu ingin bahagia 1 jam, tidur siang. Kalau kamu ingin bahagia 1 hari, mancing oh. Iya. Kalau kamu ingin bahagia 1 tahun, warisi kekayaan, cari warisan. Kalau kamu ingin bahagia seumur hidup, bantulah orang lain. Oh itu Cina. Ya jadi enak tuh, kamu ingin bahagia 1 jam itu gampang, kamu bisa tidur siang itu wis nyaman. Atau pengen bahagia sehari, mancing. Terus kalau kamu tidak percaya, praktekolah nyoba mancing, itu kamu bisa bahagia sehari. Ya itu sebenarnya targetnya yang paling akhir itu. Kalau kamu ingin bahagia terus, bantulah orang lain. Oke, itu kebahagiaan. Silahkan cari referensi sendiri buat dirimu masing-masing. Apa dan bagaimana enaknya untuk nyari hidup yang bahagia. Karena tidak ada manusia yang tidak ingin bahagia. Oke, itu sesi ini. Ketemu lagi tahun depan. Ya kan, sudah tahun depan. Tahun depan itu ada 4 minggu. Kemarin saya sudah janji kita akan membahas tema sesi manusia setengah dewa. Manusia setengah dewa, manusia yang punya bau ketuhanan, baik yang
reality maupun yang dianggap fiksi. Dari Iran kita ambil Zarathustra yang sangat diidolakan oleh Nietzsche. Kita ke barat, kita ambil Isa, Yesus, bukan teologinya tapi ajaran dan filosofinya. Yang teologinya biar dibahas di kampus-kampus. Bagaimanapun dia seorang yang mulia dan ranking sekian di 100 tokoh berpengaruh dunia. Dari barat kita ambil Isa, dari India kita ambil Krishna dengan Bhagavad Gitanya. Dan seperti permintaan kemarin, minggu terakhir kita ke Jawa ketemu Semar. Ya, kita lihat ada filosofi apa di balik tokoh mitologis yang bernama Semar. Termasuk Krishna, kemudian Isa, dan yang terakhir Zarathustra. Siapa yang lebih awal besok kita tunggu saja moodnya yang mau ngomong. Ya, karena tidak mesti juga mood-moodan juga. Oke, saya kira itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.